بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya prinsip agama yang pertama, yaitu ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah azza wa jalla. Maka kita akan memasuki insyaallah ta'ala prinsip atau landasan agama yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, Al-Aslu Tsani, prinsip Islam yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Inilah jemaah sekalian, landasan utama yang kedua, pertanyaan yang kedua yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada hamba yang masuk ke alam kubur sebagai fitnah atau sebagai ujian yang terakhir. Barang siapa bisa menjawabnya, maka dia selamat. Barang siapa yang tidak menjawabnya atau tidak bisa menjawabnya, maka dia tidak akan selamat. Dia akan celaka. Dan jemaah sekalian, orang yang bisa menjawabnya hanyalah orang yang mengenal agama ini, mengenal Islam dengan baik, kemudian dia amalkan dalam kehidupannya. Siapa yang tidak memiliki ilmunya dan tidak pula mengamalkannya, maka dia tidak akan bisa menjawab. Agama Islam nikmat terbesar dalam hidup kita, karena Allah telah menegaskan, inilah agama yang Allah ridhoi, dan semua selainnya adalah tertolak, tidak diterima dan tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-19, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam surat Ali Imran ayat ke-85 Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku, tentang dakwah yang aku serukan, tentang agama Islam yang aku bawa. Apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman terhadap ajaran yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi jemaah sekalian, kita pun paham, Islam adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Dan Allah telah menetapkan di dalam kehidupan dunia ini tidak boleh ada yang kita banggakan kecuali Islam. Membanggakan negara, membanggakan tanah air,
suku bangsa, bahasa, atau membanggakan apapun yang sifatnya duniawi, itu tercela dalam syariat. Dan itu termasuk ajaran jahiliyah. Berbangga-bangga dengan suku bangsa, dengan nasab, dengan keturunan, dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu tidak boleh semuanya. Tidak ada yang pantas kita banggakan dalam hidup kita kecuali agama Islam yang mulia ini. Membanggakan selain itu adalah termasuk jahiliyah. Inilah nikmat terbesar dalam hidup. Karena dengan Islam, hidup kita terbimbing. Hidup kita menjadi mulia. Dan terutama dengan Islam, di akhirat kita selamat. Selamat dari azab kubur. Selamat dari azab di hari kebangkitan. Selamat dari api neraka. Dan Allah telah menegaskan, semua orang yang beragama dengan selain Islam, mereka itu adalah orang kafir, pasti masuk neraka, kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Dalam ayat yang sudah kita hafal sejak SD, surat Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Golongan yang kedua al-musyrikin, semua orang yang menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, menuhankan selain Allah. Tempat mereka di neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Dalam ayat ini Allah tegaskan non-muslim adalah kafir. Dan tempat mereka di neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka jemaah sekalian, kita pun semakin paham betapa pentingnya kita mempelajari Islam. Karena Islam nikmat terbesar dalam hidup kita. Di dunia dan di akhirat kelak. Maka marilah kita perhatikan penjelasan penulis rahimahullah agar kita benar-benar memahami Islam, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan jemaah sekalian, makna Islam secara bahasa dari kata aslama yuslimu islaman, yang maknanya adalah tunduk patuh atau berserah diri. Kalau kita paham makna Islam secara bahasa, sudah bisa tergambarkan makna syariat. Karena umumnya makna-makna syariat itu mesti memiliki hubungan dengan makna bahasa Arab. Pada umumnya seperti itu. Jadi dengan memahami bahasa, kita sudah bisa mendapatkan gambaran apa makna syariatnya. Jadi Islam secara bahasa maknanya adalah tunduk, patuh, atau berserah diri. Makanya aneh kalau dikatakan Islam liberal. Ini dua kata yang bertentangan. Islam artinya tunduk, patuh, berserah diri. Liberal artinya bebas. Suka-suka mereka. Nggak mau tunduk, patuh. Oleh karena itu, Islam liberal bukan bagian dari Islam sedikit pun. Itu adalah kekufuran. Jadi ini makna Islam secara bahasa. Adapun secara syariat, inilah yang akan kita bahas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menjelaskan makna Islam secara syariat dapat dilihat dari dua sisi pandang. Yang pertama, Islam dengan makna yang umum. Yang kedua, Islam dengan makna yang khusus. Apa maknanya Islam dengan makna yang umum? Inilah yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, wa huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi.
Islam itu maknanya berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Dan tunduk kepada Allah dengan menaatinya. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Inilah jemaah sekalian Islam dengan makna yang umum. Kalau kita perhatikan definisi ini, maka mencakup 4 poin. Islam dengan makna yang umum mencakup 4 perkara. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Inilah hakikat Islam. Inilah fondasi Islam. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata, dan menjauhi semua dosa syirik. Apa itu tauhid jemaah sekalian? Apa itu syirik? Tauhid itu maknanya ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Apa perkara yang khusus bagi Allah itu? Ada 3. Minar rububiyyati wal uluhiyati wal asma'i was sifat. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Ini definisi tauhid. Maka kita berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah mestilah menjauhi kesyirikan. Lalu apa arti syirik? Syirik itu maknanya taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik adalah kebalikan daripada tauhid. Artinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Apa yang khusus bagi Allah itu? Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' wa sifat. Jadi ini 3 milik khusus Allah. Harus kita tauhidkan Allah. Ketika kita meyakini kekhususan ini ada pada makhluk, atau kita berikan kepada makhluk, maka itulah namanya syirik. Contoh, syirik dalam rububiyah. Ketika kita meyakini ada pencipta selain Allah, berarti kita tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Atau ada pemberi rezeki, pemberi segala kenikmatan, pemberi segala manfaat kepada kita selain Allah, maka itu adalah syirik dalam rububiyah. Atau meyakini ada penguasa dan pengatur alam ini selain Allah, maka itu syirik dalam rububiyah. Kemudian contoh syirik dalam uluhiyah. Ketika seseorang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah. Dan di bab sebelumnya telah kita bahas cukup detail tentang macam-macam ibadah. Maka salah satu ibadah tersebut, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, begitu pula berdoa, menyembelih, atau apapun. Ketika dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu syirik dalam uluhiyah. Kemudian yang ketiga, syirik dalam al-asma' wa sifat. Contoh syirik dalam nama Allah, mereka menamakan Allah dengan Bapa. Contoh syirik dalam sifat Allah, mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk. Yaitu mereka katakan Allah memiliki anak. Atau sebaliknya, makhluk disifatkan dengan sifat Allah. Seperti meyakini ada makhluk yang maha tahu perkara gaib. Maka ini syirik dalam nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, untuk bisa mengamalkan Islam, kita harus memahami tauhid dan mengenal kesyirikan. Karena Islam nomor 1 adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa tidak mentauhidkan Allah atau berbuat dosa syirik, Islamnya batal.
imannya hilang. Ini dia masalahnya. Jadi nggak mungkin seseorang itu menjadi muslim tanpa tauhid. Barang siapa yang tidak memiliki tauhid atau berbuat dosa kesyirikan, maka itu adalah pembatal keislaman, pembatal keimanan, dan menghapuskan seluruh amal ibadah, serta mengekalkan pelakunya di neraka kalau dia tidak bertobat sampai mati. Maka jemaah sekalian, ini yang pertama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, tunduk kepada Allah dengan cara menaatinya. Inilah pilar Islam yang kedua, yang terkandung dalam makna Islam secara umum. Islam itu adalah ketundukan kepada Allah dengan cara menaatinya. Bagaimana cara menaati Allah? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika seseorang tidak taat kepada Allah, apa yang terjadi pada Islamnya? Bisa jadi Islamnya hilang, atau bisa jadi pula berkurang. Kapan Islam seseorang itu hilang? Ketika dia menolak atau mendustakan perintah dan larangan Allah, maka Islamnya hilang. Atau dengan kata lain, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Seluruh ajaran Islam, apapun itu, salat, puasa, zakat, haji, kalau dia tolak, dia tidak setuju, atau dia benci, atau dia dustakan, dia tidak membenarkan, maka hilang Islamnya. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan di surat An-Nisa ayat ke-65, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali tidak. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara dalam apa yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapati di dalam hati mereka penolakan atau ketidaksukaan terhadap apa yang engkau tetapkan. Maksudnya terhadap ajaran Islam. Dan mereka tunduk sepenuhnya. Jadi menolak satu ajaran syariat, tidak setuju dengan satu ajaran syariat, atau mendustakan, tidak membenarkannya, atau membencinya, atau mengatakan hanya cocok di Arab, di sini nggak cocok, maka membatalkan Islam. Atau hanya cocok di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang sudah kurang cocok, atau di masa depan nggak cocok lagi, maka itu membatalkan Islam, karena dia tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini contoh ketidaktaatan yang membatalkan Islam. Yang kedua, ketidaktaatan tapi tidak sampai membatalkan Islam, namun mengurangi kesempurnaan Islam. Contohnya apa? Berbuat maksiat. Seperti berzina, minum khamar, makan riba, korupsi, mencuri, dan lain-lain. Dia masih yakin itu semuanya adalah perbuatan yang haram, tapi dia melakukannya. Maka Islamnya berkurang, tidak batal Islamnya, tetapi dia tidak bisa dikatakan Muslim yang baik atau mukmin yang baik. Dia adalah Muslim yang kurang iman. Namun kalau dia katakan zina tidak haram, khamar tidak haram, maka Islamnya batal. Beda ya? Tidak taat dengan cara menolak hukum syariat, dan tidak taat dengan cara melanggar hukum syariat. Bedakan dua hal ini. Tidak taat dengan cara menolak hukum syariat menyebabkan Islamnya hilang. Tidak taat dengan cara melanggar hukum syariat menyebabkan Islamnya berkurang. Jadi,
Kalau dia katakan khamar tidak haram, walaupun dia tidak minum khamar, maka Islamnya hilang. Kalau dia minum khamar, tapi dia masih tetap yakin khamar itu haram, Islamnya masih ada tapi berkurang. Sebanyak apapun dia minum, selama dia masih yakin, selama dia masih mengatakan khamar ini haram, maka tidak membatalkan Islamnya. Baik, jadi ini yang kedua. Islam itu bermakna tunduk kepada Allah dengan cara menaatinya. Siapa yang tidak menaatinya, Islamnya bisa hilang atau bisa berkurang sesuai dengan perincian tadi. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki. Islam itu juga berlepas diri dari kesyirikan. Itu maksudnya apa? Membencinya dan tidak melakukannya. Barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka Islamnya batal. Barang siapa yang tidak membenci dosa syirik, Islamnya juga batal. Ini poin yang ketiga yang tercakup dalam makna Islam. Tidak dikatakan seseorang itu muslim sampai dia membenci dosa kesyirikan serta meninggalkannya, tidak melakukannya. Kalau dia melakukan syirik, Islamnya hilang, Islamnya batal. Atau sekedar dia tidak benci terhadap dosa syirik, Islamnya menjadi batal. Tadi sudah kita jelaskan apa itu syirik. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Barang siapa yang berbuat dosa syirik, maka Islamnya batal. Bahkan orang yang tidak membenci dosa syirik, Islamnya juga batal. Karena jemaah sekalian, meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Allah ingatkan di antaranya di surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka melakukan pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, maka kamu seperti mereka. Perhatikan jemaah sekalian, orang yang sedang mengingkari ayat Allah, mengolok-olok ayat Allah, atau menghina agama Islam, kata Allah, kita nggak boleh duduk bersama mereka. Kalau kita duduk bersama mereka, maka kita ikut menjadi kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena hadirnya kita di situ menunjukkan keridhaan kita. Makanya dalam ayat ini ada pelajaran bagi kita. Semua orang berbuat maksiat, nggak boleh kita ikut bersama mereka, duduk bersama mereka, walaupun kita nggak berbuat maksiat. Tapi kehadiran kita di situ menunjukkan kita ridho, setuju. Maka kita pun ikut berdosa. Kalau itu adalah kekafiran, maka kita ikut menjadi kafir. Jadi hati-hati. Membenci kesyirikan dan tidak melakukan syirik, ini adalah syarat seseorang menjadi muslim. Jadi seorang muslim itu harus betul-betul membenci dosa kesyirikan. Dan dia tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia benci terhadap kesyirikan. Jadi makna yang terkandung dalam definisi Islam yang ketiga, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Karena dosa syirik membatalkan Islam. Kemudian yang keempat, wa ahlihi, berlepas diri dari orang musyrik. Berlepas diri dari orang kafir. Maka jemaah sekalian, syariat memerintahkan kita untuk berlepas diri dari orang-orang musyrik. Berlepas diri dari mereka itu maksudnya apa? Tidak boleh mencintai mereka. Tidak boleh mendukung mereka. Tidak boleh bersikap setia kepada mereka. Tidak boleh bergabung dengan golongan-golongan mereka, organisasi mereka atau partai-partai mereka. Apalagi partai yang sudah jelas-jelas visi dan misinya menolak ditegakkannya syariat. Sungguh aneh kalau seorang muslim ikut bergabung dengan partai tersebut. Tidak boleh pula
tinggal di negeri mereka. Tidak boleh pula mengangkat mereka menjadi orang kepercayaan atau menjadi pejabat atau pemimpin kaum muslimin. Ini yang dimaksud dengan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini termasuk pokok ajaran Islam. Seseorang tidak akan menjadi muslim sampai dia berlepas diri dari orang-orang musyrik. Sebagaimana Allah perintahkan juga dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali itu artinya yang dicintai atau kawan dekat atau orang yang kita serahkan loyalitas dan kesetiaan kita, atau orang yang kita angkat menjadi pejabat, atau orang yang kita angkat menjadi pemimpin. Itu artinya wali. Semuanya itu tidak boleh. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Perhatikan jemaah sekalian, ancaman dalam ayat ini. Kalau kita menjadikan mereka sebagai wali, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Jadi Islamnya bisa hilang kalau dia tidak berlepas diri dari orang musyrik. Walaupun ulama mengatakan tingkatannya ada dua. Tingkatan hilang Islam dan tingkatan berkurang Islamnya. Jadi dia mirip dengan penjelasan poin nomor 2 tadi. Kalau nomor 1 dan nomor 3, jika tidak ada, Islamnya hilang sudah. Namun nomor 2 dan nomor 4 itu ada 2 tingkatan. Tingkatan Islamnya hilang dan tingkatan berkurang Islamnya. Apabila seseorang tidak berlepas diri dari orang musyrik atau orang kafir, dikarenakan senang dengan agama mereka, atau tidak ingin melihat Islam berjaya, maka Islamnya batal. Dia kafir murtad, keluar dari Islam menjadi seperti mereka. Namun apabila dia tidak berlepas diri dari orang musyrik hanya karena sesuatu yang bersifat duniawi, contohnya dia sudah dijanjikan jabatan, mungkin juga dia dikasih dana, dia pun membawa orang kafir ini keliling pesantren supaya diterima oleh kalangan pesantren. Pesantren-pesantren itu pun sudah dikasih dana. Jadi mereka mendukungnya bukan karena senang terhadap agamanya, bukan pula benci terhadap Islam, bukan pula tidak mau melihat syariat Islam ditegakkan, tapi hanya karena dunia. Maka itu adalah dosa besar, tidak sampai membatalkan Islam. Tapi kalau mereka mendukung dia karena mereka tidak ingin melihat Islam itu ditegakkan syariatnya, maka batal Islam mereka. Jadi ini yang keempat. Tidak berlepas diri dari orang-orang musyrik menyebabkan Islamnya batal atau berkurang. Inilah jemaah sekalian 4 yang harus kita miliki agar kita menjadi seorang muslim menurut makna Islam dengan makna yang umum. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menerima syariatnya. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan, membenci dan menjauhi kesyirikan. Yang keempat, berlepas diri dari orang musyrik. Tidak boleh mendukung mereka, tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh bergabung dengan mereka, tidak boleh menjadikan mereka orang kepercayaan atau pejabat atau pemimpin. Tapi perlu kembali saya ingatkan jemaah sekalian, membenci orang-orang musyrik tidak bermakna menzolimi mereka. Menzolimi mereka hukumnya haram. Jadi jangan salah paham. Ini sama sekali bukan kezoliman terhadap mereka, tapi mereka sendirilah yang berbuat zolim terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan dosa syirik, kezoliman terbesar. Sebagaimana kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Dalam surat Luqman ayat ke-13, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar.
Adapun menzolimi orang musyrik, orang kafir, itu hukumnya haram. Apalagi kalau menzolimi sesama muslim. Jemaah sekalian, kepada orang musyrik, orang kafir saja kita tidak boleh berbuat zolim. Allah ingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zolim kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bahkan orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, wajib bagi negara, wajib bagi kaum muslimin untuk melindungi mereka. Itu ketentuan dalam syariat. Jadi kepada orang kafir saja kita nggak boleh berbuat zalim, apalagi kepada sesama muslim. Jadi jemaah sekalian, membenci orang musyrik di sini tidak bermakna menzalimi mereka. Inilah 4 yang terkandung dalam makna Islam secara umum. Jemaah sekalian, kenapa kita katakan Islam secara umum? Apa makna umum di situ? Maknanya adalah mencakup umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat terdahulu serta para nabinya. Jadi mereka semuanya adalah muslim. Para nabi terdahulu dan umat yang mengikuti mereka, begitu pula Nabi Muhammad SAW dan umat beliau semuanya adalah umat Islam. Kenapa? Mereka punya 4 ini. Mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, kepada syariatnya, berlepas diri dari kesyirikan, dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini dimiliki oleh umat Islam dan dimiliki pula oleh pengikut para nabi sebelum kita. Maka mereka juga muslim. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail, sebagai 2 orang muslim kepadamu. Maksudnya berserah diri kepadamu. Dan dari keturunan kami, jadikanlah ummatan muslimatan laka, umat muslim kepadamu. Jadi ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menggunakan istilah Islam atau Muslim. Jadi istilah Islam atau Muslim ini sudah dikenal pada para nabi dan umat sebelum kita, tapi dengan makna yang umum. Kalau kita mau sederhanakan Islam dengan makna yang umum adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bima syara'a. Beribadah kepada Allah azza wa jalla sesuai dengan syariat Allah. Itu sederhananya 4 poin tadi. Beribadah kepada Allah azza wa jalla sesuai syariat Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi, walaupun setiap umat ini mengamalkan syariat yang berbeda-beda, tapi intinya yang mereka amalkan syariat Allah. Dan yang mereka sembah sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah kaum muslimin. Karena ajaran mereka sama, beribadah kepada Allah sesuai syariat Allah. Sebagaimana juga Allah tegaskan tentang dakwah seluruh para nabi dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhi tagut. Ini dakwah seluruh para nabi dan rasul. Sama. Sembahlah Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah. Dan jemaah sekalian, di zaman ini lebih penting lagi kita ingatkan manusia hal ini. Karena banyak orang mengkaburkan akidah ini. Mereka bilang semua agama sama. Padahal hanya Islam yang mengajarkan peribadahan kepada Allah. Hanya Islam yang benar-benar mengikuti ajaran seluruh para nabi. Makanya orang-orang liberal juga memunculkan istilah
millah Ibrahimiyah. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksud mereka adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena seluruh para nabi dan rasul yang turun atau yang diutus setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak keturunan beliau. Yang hasilnya 3 agama. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi mereka ingin mengkaburkan. Seakan-akan sama. Dan sampai hari ini masih sama. Kalau dulu betul masih sama. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani yang menyembah Allah sesuai syariat Allah. Sekarang tidak ada lagi. Yahudi telah mempersekutukan Allah dengan Uzair. Nasrani telah mempersekutukan Allah dengan Isa. Maka jemaah sekalian, bisa kita katakan kepada orang-orang Yahudi hari ini, kamilah pengikut Nabi Musa yang sebenarnya dan pengikut Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Bisa pula kita katakan kepada orang-orang Nasrani hari ini, kamilah pengikut Isa yang sebenarnya dan kamilah pengikut Ibrahim yang sebenarnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena seluruh para nabi dan rasul mengajarkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Sementara kalian tidak lagi menyembah hanya kepada Allah. Termasuk secara khusus Allah ingatkan untuk kita dan untuk umat Nasrani tentang dakwah Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat 72. Wa qala al-Masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya pengikut Yesus yang sejati hari ini bukan umat Nasrani, tapi umat Islam. Makanya banyak orang Nasrani yang mempelajarinya dan mengetahui hakikat ini, kemudian akhirnya masuk Islam. Karena ternyata umat Islam, mereka lah pengikut Yesus sebenarnya. Sebab itulah dakwah Yesus, dakwah seluruh para nabi. Wahai manusia, sembahlah Allah. Jauhilah sesembahan selain Allah. Jadi jemaah sekalian, para nabi terdahulu adalah umat Islam. Jadi ini sekaligus bantahan terhadap syubhat liberal. Maka jemaah sekalian, ini Islam dengan makna yang umum. Apa yang dimaksud Islam makna yang khusus? Islam dengan makna yang khusus adalah ad-dinul ladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam dengan makna yang khusus. Islam dengan makna yang khusus, di dalamnya sudah terkandung Islam dengan makna yang umum. Tapi dia memiliki kekhususan. Apa kekhususannya? Dia adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dia adalah syariat yang telah melengkapi dan menghapuskan syariat-syariat sebelumnya yang bertentangan dengannya. Jemaah sekalian, mengapa harus kita bedakan antara Islam dengan makna yang umum dan Islam dengan makna yang khusus? Karena andai masih tersisa pengikut umat terdahulu, atau ada yang mengklaim, saya pengikut Nabi Musa alaihissalam, saya pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan dia mampu membuktikan klaimnya. Bagaimana cara dia membuktikan? Dia menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah Uzair, tidak pula menyembah Isa. Dan dia jalankan syariat Musa atau syariat Isa. Jadi dia bisa buktikan bahwa dia adalah termasuk umat Islam dari zaman terdahulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka jemaah sekalian, walaupun terbukti dia menyembah hanya kepada Allah dan menjalankan syariat umat terdahulu, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diutus dan dia tidak mau masuk kepada agama beliau, maka statusnya menjadi kafir. Dia bukan lagi orang beriman. Apalagi yang memang dari awalnya sudah nggak beriman. Jadi andai dia dulunya beriman, tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam, tidak menyembah Yesus,
Yang dia amalkan Injil yang asli. Dia adalah Muslim sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi SAW diutus dan dia tidak masuk Islam, maka dia bukan Muslim lagi. Walaupun dia tidak menyembah Yesus, walaupun dia masih mengamalkan Injil yang asli. Dan sebenarnya dia juga tidak lagi mengamalkan Injil yang asli. Kenapa? Karena seluruh para nabi dan rasul, seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan terdahulu, mengajarkan kepada manusia, apabila datang nabi akhir zaman, mereka harus beriman kepadanya. Sampai di sini jemaah sekalian, pembahasan tentang makna Islam. Kemudian berikutnya kata beliau, bil adillah. Mengenal Islam itu haruslah dengan dalil-dalil. Harus dari sumbernya yang benar. Dengan dalil yang ditetapkan dalam syariat. Apa dalil itu? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi belum cukup sampai di situ. Harus sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Inilah yang disebut dengan dalil. Kalau kita ingin mengamalkan ajaran Islam dengan benar, maka kita harus dapatkan dari dalilnya yang benar, sumbernya yang benar, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan jemaah sekalian, dua ini nggak bisa dipisahkan. Dan ketika kita berdalil, tidak ada yang lebih tinggi antara dua ini. Ini faidah penting jemaah sekalian. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam atau sumber kita beragama atau dengannya kita berdalil, tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Kedudukannya sama. Kenapa? Dua-duanya datang dari Allah. Jadi nggak bisa kita mengatakan saya ikut Al-Quran saja karena Al-Quran lebih tinggi daripada hadis. Nggak bisa jemaah sekalian. Kedudukannya sama. Dan tidak mungkin kita mengamalkan Al-Quran tanpa mengikuti hadis. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri memerintahkan kita mengikuti hadis. Dalam banyak ayat. Contohnya, surat An-Nur ayat ke-54. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan dapat hidayah. Jadi Al-Quran menyuruh kita mengikuti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada yang mengatakan, saya ikut Al-Quran saja, tidak ikut hadis, dia bukan pengikut Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh dia mengikuti hadis. Kenapa dia tidak mau ikut hadis? Ini yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran tanpa mengikuti hadis. Karena banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Quran baru bersifat global. Perinciannya bagaimana cara mengamalkannya mengikuti hadis Nabi SAW. Contohnya perintah solat. Bagaimana cara solat? Tidak ada dalam Al-Quran. Ada perintah solat dalam Al-Quran, tapi rincian cara solat, begitu pula rincian waktu solat, tidak ada di dalam Al-Quran. Kita dapat itu dalam hadis Nabi SAW. Makanya beliau berpesan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Begitu pula perintah membayar zakat. Tapi bagaimana rincian membayar zakat? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana nisab zakat? Harta apa saja yang diwajibkan zakat? Tidak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis. Juga perintah berhaji. Ada dalam Al-Quran. Tapi rincian bagaimana manasik haji? Tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis Nabi SAW. Jadi dua hal ini nggak mungkin dipisahkan. Dan dalam berdalil tidak ada yang lebih tinggi. Kalau ulama mengatakan Al-Quran lebih tinggi daripada hadis, maksudnya dari segi kemuliaan. Jelas Al-Quran kalamullah, ucapan Allah lebih tinggi daripada ucapan Nabi Muhammad SAW. Tapi dari segi sumber hukum atau dalil, maka Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Maksudnya kita nggak boleh mengatakan saya ambil Al-Quran saja karena dia lebih tinggi daripada hadis. Nggak mungkin seperti itu. Dan selamanya jemaah sekalian, Al-Quran dan hadis, apabila hadis itu sahih, tidak akan mungkin bertentangan. Kenapa? Dua-duanya datang dari Allah.
Sebagaimana antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak akan mungkin bertentangan, begitu pula antara ayat dengan hadis tidak akan mungkin bertentangan. Dan juga antara hadis sahih dengan hadis sahih yang lain tidak akan mungkin bertentangan. Dan ini termasuk bukti kebenaran ajaran Islam. Betul-betul datang dari Allah. Buktinya apa? Tidak ada satupun yang bertentangan. Para ulama dahulu menantang. Seperti Imam Ad-Darqutni rahimahullah, beliau menantang. Siapa yang mengatakan ada ayat bertentangan dengan ayat yang lain? Atau ada ayat bertentangan dengan hadis? Atau ada hadis bertentangan dengan hadis yang lain? Datang kemari. Nanti saya jelaskan kepadanya. Sebenarnya tidak bertentangan. Dia yang nggak paham. Dia yang belum paham. Jadi tidak mungkin bertentangan jemaah sekalian. Karena dua-duanya datang dari Allah. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan dapati padanya pertentangan yang banyak. Jadi karena Al-Quran itu berasal dari Allah, tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jemaah sekalian, di antara bukti kebenaran Islam, Al-Quran dan Sunnah yang hari ini kita pelajari masih asli. Seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari kiamat akan terus terjaga. Karena Allah menegaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan hadis, kamilah yang akan menjaganya, kata Allah. Makanya kalau ada orang mencoba memunculkan hadis palsu, ulama-ulama ahli hadis akan membongkar itu. Dan Al-Quran lebih dahsyat lagi. Kalau ada orang yang mencoba memunculkan ayat palsu, bukan hanya ulama, anak SD yang sudah hafal Quran, dia paham ini bukan ayat Quran. Karena ada 3 ilmu. Ilmu Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Pertama, ilmu sanad. Ini hebatnya ilmu Islam. Semua ayat, semua hadis itu ada sanadnya, bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ilmu nasab. Ilmu nasab ini untuk membantu ilmu sanad. Misalkan sanadnya dari fulan, beliau mendengarkan dari fulan, beliau mendengarkan dari fulan. Fulan-fulan ini dengan ilmu nasab bisa diketahui siapa mereka. Ini ilmu yang dipelajari, didalami oleh para ulama ahli hadis. Kemudian yang ketiga, ilmu i'rab, cabang dari ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, untuk mengetahui harakat akhir sebuah kata. Jadi kalau ada yang merubah satu harakat, maka maknanya berubah, jadi akan ketahuan. Jangankan rubah satu huruf, hurufnya masih ada, tetap hurufnya nggak dirubah, hanya harakatnya yang dirubah, akan ketahuan dengan adanya ilmu i'rab. Jadi Allah menjaga syariat ini, Allah menjaga agama ini, bukan menjaga begitu saja, ada sebab. Jadi jemaah sekalian, inilah dalil. Mempelajari Islam harus dengan dalil, harus dengan ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Nabi SAW juga menegaskan, taraktu fiikum amrayni, ma in tamassaktu bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Apabila kalian masih berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya SAW. Tapi harus mengikuti pemahaman dan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Atau generasi salaf. Hadis yang lain, hadis yang masyhur, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi ini kalimat singkat tapi penting sekali. Kata beliau, ma'rifatul Islam, mengenal agama Islam, bil adillah, dengan dalil-dalil. Kalau tidak dengan dalil-dalil, bukan Islam hasilnya, tapi kesesatan. Kemudian kata Syekh, wa huwa salasu maratib, dan Islam itu memiliki 3 tingkatan. Al-Islam wal iman wal ihsan. Tingkatan yang paling rendah adalah al-Islam. Kemudian tingkatan berikutnya yang lebih tinggi adalah al-iman.
Kemudian tingkatan berikutnya yang paling tinggi adalah al-ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan setiap tingkatan memiliki rukun. Islam ada 5 rukunnya, iman ada 6 rukunnya, ihsan rukunnya 1, tapi terdiri dari 2 bagian. Jadi inilah Islam. 3 tingkatannya, masing-masing memiliki rukun tersendiri. Inilah pembahasan kita berikutnya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.